Ya, ya, maaf, Ibu boleh perkenalkan namanya dan jabatannya di sekolah. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Nung Nuripah. Saya sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 5 Kota Bogor. Ya, Ibu Enung, saya panggil Ibu Enung, nggak apa-apa ya. Ya, Ibu Enung, terima kasih untuk waktunya sudah menerima kami dari Trans7. Kita mungkin bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang aturan pembatasan ini atau arahannya seperti apa dari pusat atau dari Dinas Pendidikan Provinsi Bandung atau mungkin dari wilayah. ya. Ya. Baik, terkait dengan kebijakan pembatasan penggunaan HP, sebenarnya kita sendiri di SMA Negeri 5 Bogor itu sudah menerapkan utamanya ketika anak-anak sedang melaksanakan pembelajaran tetapi tidak menggunakan HP gitu kan, dan ketika mereka melaksanakan penilaian yang berbasis paper gitu, seperti itu. Jadi si gadgetnya dikumpulkan gitu. Namun ketika istirahat mereka masih menggunakan boleh menggunakan gitu kan. Nah, sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 sejak 27 April sampai dengan 28 Mei nanti ada kebijakan pembatasan penggunaan HP. Jadi sejak mulai datang sampai dengan uh, pulang, anak-anak itu HP-nya dikumpulkan seperti itu. Nah, ketika penerapannya kan mulai tadi tanggal 27. Ya, Sebelumnya sempat ada mungkin apa ya sosialisasi ke siswa nggak? Maksudnya biar siswa juga sudah mempersiapkan. Oh iya nanti kita nggak boleh pakai handphone loh. Kita harus ngapain loh? Atau mungkin ada sesuatu hal yang perlu mereka sesuaikan gitu. Jadi kira-kira berapa lama atau kalaupun ada berapa lama sosialisasi itu dilakukan sebelum hari H. ya. Kalau yang seperti tadi disampaikan bahwa kita untuk pembelajaran makan memang Hmm. selain pembelajaran makan istirahat masih boleh menggunakan HP. Hmm. Nah, wacana yang sosialisasi itu memang dilaksanakan seminggu sebelumnya sih. Seminggu sebelumnya ketika edaran itu keluar, tentu kan edaran itu keluar sebelum tanggal 27 gitu kan, supaya nanti bisa diimplementasikan tanggal 27 gitu kan. Itu kita sosialisasikan kepada anak-anak bahwa tidak hanya sedang pembelajaran tetapi ketika istirahat pun HP itu tidak digunakan lagi, supaya anak-anak bisa berinteraksi dengan yang lainnya bisa lebih baik lagi gitu kan, seperti itu. Jadi memang seminggu sebelumnya kita sudah sosialisasikan. Oke, ini mungkin apa ya bisa dibilang penilaian masyarakat gitu. Yang ada di SMA 5 Bogor ini merupakan apa ya dampak langsung dari aturan pembatasan gadget di lingkungan sekolah. Dan kita lihat jadinya anak-anak jadi punya kegiatan fisik Ya. ketika istirahat. Jadi selain istirahat itu kan biasanya makan, terus habis itu sholat. Ketika tadinya sebelum ada aturan mungkin apa aktivitasnya gimana sih Bu biasanya Oke. istirahatnya? Kalau sebelumnya ketika istirahat yang pertama kan memang waktunya terbatas. Anak-anak kan hanya diperdengarkan lagu-lagu gitu kan, seperti itu. Kemudian ketika istirahat kedua biasanya mereka hanya siap-siap sholat berjamaah. Kemudian juga adalah persiapan pengambilan MBG gitu, seperti itu. Tapi sejak adanya pembatasan itu kami juga tidak menyangka bahwa anak-anak itu akan menyikapinya dengan acara seperti itu gitu, seperti itu. Jadi kalau tadinya istirahat masih pada main handphone gitu ya? Ya, Karena betul. dan itu uh, tapi begitu istirahat selesai handphonenya dikumpulkan lagi gitu atau gimana Bu? Kalau Sebelum sebelumnya, sebelum sebelum ada aturan ini. sebelum ada aturan itu, tergantung bagaimana pembelajarannya gitu, seperti itu. Kalau misalnya
tidak dikumpulkan di suatu tempat, hanya di off-kan, kemudian dimasukkan ke dalam tas, gitu, seperti itu, gitu. Oke, nah jadi ketika apa namanya, intinya kalau umpamanya sebelumnya masih banyak yang main handphone ketika istirahat, Ya, terus habis itu ketika mulai pelajaran handphonenya ditaruh lagi. ya, Nah kalau sekarang karena memang ketika nggak ada pelajaran yang membutuhkan handphone, jadinya handphonenya memang sama sekali memang nggak dipegang sama siswa seperti itu Bu ya. ya, Oke. betul. Nah, eh, kan ini ada aktivitasnya. Aktivitasnya ini sebenarnya gimana sih? Ini apakah memang murni dari inisiatif atau memang sekolah ada mengarahkan yang kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh siswa untuk mengisi waktu istirahat gitu? Kan kurang lebih istirahat kedua 45 menit selain sholat dan makan gitu. Iya. Itu gimana Bu? Ya, sebenarnya kita tidak mengarahkan apa-apa, cuma kan memang kita menginformasikan sebelumnya, ya bisa jadi anak-anak sendiri sudah ngapain ya nanti kalau tidak megang HP gitu kan, seperti itu. Justru kami juga kaget sih pada saat hari pertama tiba-tiba rame di lapangan gitu kan. Biasanya kan hanya lalu lalang anak mau sholat, kemudian anak mau ngambil MBG gitu kan, seperti itu, tiba-tiba rame gitu kan. Wah, ternyata anak-anak inisiatif sendiri untuk mengadakan apa namanya, cing benteng itu. Kemudian ada juga yang sudah membawa anak-anak membawa karet gitu, seperti untuk main itu tadi. Oke, ini kan ada sisi positifnya ya, kegiatan Betul. ini bikin siswa lebih bergerak aktif seperti itu, lebih sehat secara jasmani mungkin bisa dibilang Iya. gitu. Tapi juga mungkin ada kekurangannya, siswanya jadi keringetan Iya, gitu, betul. kegerahan di kelas. Nih kira-kira mungkin ada yang ngeluh juga nggak, yang mungkin yang main kan kalau mamanya apa ya, kegiatan seperti tadi tuh jadi dopamin refill. Jadi dopamin itu kan hormon untuk bikin happy gitu. Yang main Iya, happy, tapi iya. temen-temennya yang nggak main, ih kamu habis main jadinya keringetan, gerah apa. Itu sempat ada kayak gitu, atau maksudnya ibu menganggap hal itu ya itu ya memang dinamikanya siswa atau remaja di sekolah gitu, atau gimana? Ya, ya selama ini kan ini baru baru ya, ya. Ya harapannya sih kan memang tidak ada permasalahan, dan kalaupun misalnya ada ya kita itu kan sebagai dinamika yang memang harus kita apa sih namanya, ikutin gitu kan. Toh kita ketika melaksanakan dulu ya ketika kita sekolah juga kan seperti itu gitu. Seperti Jadi itu. ya maksudnya kalau mamanya keringetan, kegerahan ya lumrah gitu ya Bu ya. Ya, gitu Oke. seperti Maaf, itu. di sini kelasnya pakai AC atau? Kelasnya tidak ada yang pakai AC, tapi kebanyakan sih tidak pakai AC, Oh, pakainya kipas oh, kipas angin. dan nggak yang anak-anak yang wah gerah nih nanti Bu dipasang AC gitu-gitu, belum ada Bu ya? Belum ada Oh, sih, oke. belum ada. Oke. Terus sedikit ditarik ke belakang. Ketika ada informasi soal pembatasan ini, bagaimana reaksi pertama, mungkin flashbacknya, reaksi pertama dari guru dan juga dari siswa ketika pertama apa namanya, oh ya ini nanti mulai dilaksanakan tanggal 28. Mungkin flashbacknya waktu itu ketika mereka pertama kali diinformasikan dan guru-guru juga tahu tentang hal itu, kira-kira waktu itu gimana Bu? Kalau guru-guru sih semuanya setuju gitu kan. Kenapa? Karena kan memang lumayan terdistract juga ya Pak gitu kan, meskipun ketika pembelajaran itu anak-anak itu memasukkan kan tidak semuanya juga gitu kan, seperti itu gitu kan, karena tidak ada aturan gitu kan, seperti itu gitu. Tapi dari siswa waktu itu kan kalau tidak salah hari Jumat ya Miss Dini kita umumkan itu. Ketika anak-anak diumumkan itu ya ada yang gitu kan, seperti itu gitu kan. Tapi kan kita sampaikan alasannya kenapa gitu kan, supaya lebih fokus gitu kan, seperti itu. Itu sih. Oke, itu pro dan kontra, pro gurunya, kontra mungkin siswanya gitu. Iya. Tapi sekarang setelah dijalani gitu kan, mereka juga ngerasa, oh kayaknya ya nggak ada masalah juga ya Iya. nggak pakai handphone di kelas gitu ya.
Oke, ini ada beberapa lagi. Ini tentang terkait latar belakang penggunaan gadget nih Bu. Jadi masifnya perkembangan gadget ini bisa dibilang mungkin sekitar 10 tahun terakhir ya Bu ya. Ya. Selain punya dampak positif, banyak positifnya pembelajaran pakai gadget juga, pakai handphone, pakai tablet. Tapi juga ada dampak negatifnya pastinya. Nah, khususnya bagi pelajar, sebagai guru dan pengajar gitu ya, Ibu sendiri merasakannya gimana? Negatifnya apa sih yang paling dirasain kurang lebih sekitar 10 tahun ketika gadget ini bener-bener masif, hampir nggak ada anak yang mungkin nggak punya handphone kalau sekarang. Ya, negatifnya ya itu tadi, anak-anak kan semakin terbuka ya gitu kan, apalagi sebelum ada pembatasan yang sekarang Komdigi itu ya untuk jadi negatifnya itu anak-anak itu jadi pada kecanduan game sih sebenarnya gitu, seperti itu Jadi gitu. waktunya lebih banyak, Waktunya iya lebih betul banyak untuk gitu, main seperti game gitu itu. ya. Iya, Oke. gitu. Nah, imbasnya eh, apakah korelatif atau enggak ya? Pertanyaan saya berikutnya. Apakah ada bedanya anak-anak yang sekarang ini yang Ibu bilang banyak main game dengan anak-anak 10-20 tahun yang lalu yang Ibu ajar atau Ibu temui ketika mereka belum terlalu bergantung sama gadget gitu. Apakah sekarang itu yang era 2020-an dibanding era 2010 mungkin atau di bawah 2010, dari segi nilai mungkin apakah ada perbedaannya, atau dari segi kecerdasan rata-rata atau gimana itu mungkin apakah ada perbedaannya? Kalau perbedaan ya pasti ada ya gitu kan. Utamanya untuk dari sisi boleh dibilang negatifnya ya, kalau untuk yang setelah handphone itu kadang-kadang antara satu angkatan saja belum tentu mengenal gitu, seperti itu katanya. Sementara kan kalau sebelumnya itu kan uh, 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 ketika kita tidak terdistract dengan handphone kan kita bisa apa sih namanya, bisa melihat dengan antara satu kelas dengan yang lainnya, kan bisa berbaur dengan permainan gitu, seperti itu. Kalau dari sisi akademik sih nggak terlalu ini sih ya gitu, seperti itu. Kalau dari sisi akademik sih mungkin apa namanya, tidak terlalu apa namanya berbeda gitu kan. Tapi tetap ada yang maksudnya sekarang jadi agak sedikit menurun, atau kayaknya mungkin kurang lebih sama atau gimana Bu? Kalau dari sisi akademik sepertinya ya hampir sama sih, apalagi kan sekarang kalau dengan adanya handphone kan anak-anak bisa dengan bebas ya, bukan bebas maksudnya bisa mencari informasi yang lebih gitu kan, seperti itu gitu kan. Gitu. Jadi lebih kalau dari segi akademiknya nggak terlalu Enggak, signifikan, iya. tapi yang utama dari segi sosialnya Bu. Dari segi sosial gitu, seperti itu. Jadi bisa sampai nggak kenal di antara. Bisa itu. Kemudian juga mungkin satu ada juga sih sisi negatifnya, karena itu tadi dengan adanya ChatGPT, dengan adanya AI, itu juga bisa dijadikan sebagai suatu hal yang negatif juga untuk anak-anak yang memang maunya instan gitu, seperti itu gitu. Jadi ngerjainnya maunya pakai AI gitu. Nah, gitu, seperti itu. Oke. Nah, kalau sebelumnya Bu, ini tambahan lagi sebelumnya, kesulitan dari guru atau pengajar ketika siswanya tuh bener-bener apa ya, susah jauh dari gadget. Jadi kesulitan pembelajaran apa yang kesulitan akademik apa yang dialami oleh pengajar ketika punya siswa yang bener-bener apa ya, gadget sentris gitu. Apa-apa pakai handphone, apa-apa mungkin chat GPT. Adakah kesulitan dari sisi akademik Bu, dari segi pengajar menghadapi siswa yang seperti itu? Menghadapi siswa yang seperti itu ya kesulitannya kira-kira gimana Bu? Kalau mamanya ini anak yang kemarin-kemarin ya gitu, maka apakah mereka susah susah konsentrasi, atau mereka ketika ya itu mungkin bisa Ibu ceritakan.
ya anak yang kecanduan itu memang jadi susah konsentrasi gitu seperti itu. Makanya dengan adanya pembatasan ini membuat anak jadi lebih fokus gitu kan seperti itu. Jadi utamanya memang tujuannya adalah biar belajarnya lebih fokus. Betul. Dan kalau menurut Ibu sendiri kira-kira ini kan apa namanya uji coba ya. Ya. Kira-kira akan jadi apa nextnya? Apakah jadi ada peraturan pemerintah atau peraturan gubernur atau gimana ke depannya mungkin? Harapannya sih iya. Harapannya iya gitu seperti itu. Harapannya gimana Bu? Mungkin Harapannya itu ini dijadikan sebagai suatu kebijakan yang memang lebih masif lagi. Ini kan kebijakannya baru sampai dengan di KCD 2 ya Pak, gitu seperti itu. Jadi mudah-mudahan setelah ini uji coba bisa ditetapkan sebagai suatu aturan pembatasan yang memang berlaku khususnya di KCD 2 atau kalau lebih ini di Provinsi Jawa Barat mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama.